Apakah dia dalam kapasitas itu? Punya kapasitas? Sama sekali tidak dalam kapasitas itu. Lihat caranya dia memimpin Solo ya. Tidak akan ada nanti orang yang bisa dia teleponin, saya anak presiden, saya harus ini, kamu harus investasi. Nggak ada. Nah, saya kira dia akan tetap berusaha untuk eksis gitu ya. Lewat anak-anaknya, lewat menantunya, dan terutama lewat minion-minionnya. Kemudian dia percaya diri bahwa pendukungnya nggak akan berubah kok. Atau karena ya dia tahu persis semua lembaga-lembaga semacam KPK sudah Sudah berada dalam terkondisikan. semua sudah dikonsolidasikan. Hanya ada satu penjelasan gitu. Either he's too smart or he's too stupid gitu. Yang mana ini? Yang mana? Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngatiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami agak sedikit merubah format karena kedatangan dua tamu yang sangat istimewa, dua senior yang mudah-mudahan akan bisa membantu kita untuk memahami beberapa fenomena belakangan, terutama berkaitan dengan keluarga Pak Mulyono ini. Untuk itu saya perkenalkan dulu di sebelah kiri saya senior dan eh, pegiat media kawakan yang sudah lama nggak muncul di depan kamera katanya. Bung Heru Ndrat Moko. Bung Heru apa kabar? Salam Baik, terima salam kasih. Pancasila dulu. Salam Pancasila. Sehat ya? Alhamdulillah. Kenapa sih dari dulu nggak pernah mau diajak ke sini? Hmm, Ini kan ruang yang terbuka ala-ala angkringan gitu. itu dia. Kita mau ngobrolin soal Pak Mulyono ini. Ini Kira-kira. menarik ya, topik yang menarik karena ya apalagi dalam situasi sekarang tinggal menghitung hari. Kemarin kayaknya seolah-olah sudah agak-agak sempoyongan gitu ya diserang media sosial gitu. Tapi kemarin muncul lagi ada pakai rompi Yaitu Putra Mulyono gitu. Ini apa istilahnya? Owning domestic apa jarak kalau bahasanya orang Jawa gitu ya. Nantangin gitu ya. orang Jawa, orang Surabaya terutama karena saya dari Jawa Timur, Hmm. bilangnya itu mokong. Oh, mokong ya. Memang sengaja untuk ngeledek orang lain yang mengolok-olok dia. Yang dulu ngeritik Dia pakai yang dia Indonesia, semakin jengkel. Jadi biar orang-orang yang ngeledek semakin jengkel. warganet marah itu kemudian dianggap nggak ada apa-apanya Nggak gitu ada ya. apa-apanya. Jadi mereka jalan terus saja dengan Iya, iya. apa yang salah. Dan contohnya sudah ada sebelum masa pilpres kakaknya itu Gibran waktu ngomong asam Asam sulfat pakai kostum bola gitu namanya Samsul. jadi Samsul malah dipakai itu. Jadi trik ini dipakai terus oleh keluarga Mulyono ini. Iya, iya, iya. Untuk membahas ini kita kedatangan tamu lagi. Iya, ini kebetulan tadi bertemu dan saya ajak ke sini. Bli Made Supriyatma. Ini peneliti yang saya tahu peneliti terpanas di Indonesia. Beliau ini dari visiting fellow ya di ICS Yusuf Isa Institute yang berbasis di Singapura dan dan mendalami masalah-masalah sosial politik militer juga di Indonesia dan karena itu kalau kita ngomong situasi sekarang ya dia yang paling tepat untuk kita ajak ngobrol tentang itu. Bli Made, saya panggil Bung nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Di ruang ini kami biasakan untuk kemudian biar egaliter gitu ya. Bung Made apa kabar? Baik. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila ya. Terima kasih sudah mau datang ke sini ya. Terima kasih juga udah undang saya ke sini. Kalau di Singapura itu sebagai peneliti, berarti mediumnya itu di Singapura ya? Iya, kantor pusat saya di Singapura. Jadi ada satu lembaga penelitian besar ya, dua juga ya. Saya kira mungkin salah satu lembaga penelitian yang paling tua di Asia Tenggara itu ICIAS dulu namanya, terus kemudian menjadi Yusof Ishak Institute. Mereka punya seksi-seksi beberapa negara. Salah satunya yang paling besar itu adalah Indonesia, ya, dan juga ratusan peneliti sebetulnya ada di situ. Jadi saya merasa senang kalau saya bergabung dengan itu karena memang ini lembaga tua, sangat senior dan peneliti-penelitinya juga berpengalaman. Jadi saya juga belajar banyak di situ. Salah satunya Pak Leo Suryadinata yang mungkin semua orang tahu. Ya.
Gitu. Iya, saya terima kasih Bung Heru ini mau diajak ke sini. Soalnya saya mau protes beli Bung Made. Jadi saya mengkonsumsinya dari FB gitu kan. Itu kan seringkali tajam gitu kan. Dulu yang awal-awal sebelum Mulyono itu ada Jokeri namanya. Jokri. Pak Jokeri itu. Itu Dia kan paling menarik. bisa membuat Makanya. mensiasati algoritma atau community standar dari Tapi media sayangnya sosial kalau, dengan kalau boleh mengkritik, karena teriaknya dari negara tetangga, di sini kedengaran cuma sayup-sayup gitu. Kenapa nggak pakai corong medium mikrofon yang ada di dalam negeri loh, biar lebih banyak orang tahu gitu. Sudah cukup banyak ya. Berarti saya aja yang kuper gitu ya dari kampung ya. Tapi kita masuk ke situ aja saya kira ya, masuk ke apa tulisan terakhir Iya, makanya itu dari yang status terakhir di itu kan yang video paling tajam itu. di Ternyata Facebook ya, politik kita betul. Ini tentang Kaisang yang dengan Iya. terang-terangan alih-alih malu malah membuat kaos Putra Mulyono Betul, ketika iya. ada di Tangerang. Iya. Ini satu membuat jengkel orang, tapi juga pada sisi yang lain juga banyak yang memujinya sebagai satu strategi apa ya, strategi semacam psikologi terbalik, psikologi reverse psychology untuk membalik apa yang jadi ejekan orang menjadi kekuatan dia. Ini loh. Iya. Memakai kelemahan sebagai kekuatan itu dalam skala yang sangat kecil, dosisnya kecil kalau menurut saya, itu juga dipakai di Indonesia gitu ya, diperlihatkan oleh Kaisang. Memang sebenarnya tujuannya, dan dia tahu persis, dia itu berbicara pada pendukungnya kalau menurut saya ya. Dia tidak berbicara pada orang yang membencinya. Dia itu pingin tak culek lo matamu. Nah, kayak gitu. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya dia berbicara pada pendukungnya. Ya, bahwa ini loh, saya tuh berani loh. Saya tuh nggak mundur loh. Saya tuh masih bersama kalian loh. Nah, kayak begitu sehingga bahkan orang-orang PSI pun yang saya kira yang dimana dia jadi setelah hanya menjadi anggota 2 hari langsung jadi ketua gitu kan, dalam kata lain bisa dikatakan itu hostile takeover gitu ya, atas partai ini. Terus kemudian mulai muncul lagi percaya dirinya gitu. semangat untuk membela gitu. Semangat untuk membela. Sebelumnya tempat tiarap mereka. Dan dia didampingi oleh yang saya kira Mas Heru sendiri sudah sangat kenal kan ya, teman dulu dia. Teman dulu satu kantor dan lain sebagainya ya. Pernah Tapi, mengenalnya. nah itu didampingi oleh orang-orang yang kita tahu, kita juga kenal gitu ya, hampir sesama aktivis dan lain sebagainya. Muncul lagi percaya diri, dan terus kemudian saya juga melihat di sosial media ternyata dia masih banyak disayangi orang gitu ya. Nah, narasinya seperti begitu karena keberanian. Jadi muncul bahwa ini bukan pemimpin ayam sayur gitu kan. Dan dia mengambil apa yang diejek oleh sebagian orang di media sosial sebagai Mulyono, itu kan sebenarnya olok-olok aja kan, olok-olok terhadap bapaknya gitu ya. Tapi dia mengambil itu sebagai badge of honor, sebagai emblem kehormatan. Ya, ini loh, saya tuh bangga sebagai anaknya Mulyono, bukannya saya lari dari kenyataan ini. Dan itu statement yang menurut saya eh luar biasa. Ya, luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang itu nggak tahu malu, kemaki dan lain sebagainya. Tapi bagi para pendukungnya, ini juga para pendukung Jokowi yang beberapa hari terakhir karena skandal dan lain sebagainya, proyek IKN itu ya kalau kita katakan gagal sekali gitu ya, karena semua tidak tercapai gitu ya. Dan terus kemudian tiba-tiba angka-angka statistik, kok Indonesia tidak seindah yang dulu gitu ya. Tiba-tiba angka pengangguran tinggi, terus kemudian tiba-tiba kelas menengah jumlahnya turun gitu kan. Jelas orang jelas tidak hidupnya tidak lebih makmur daripada 10 tahun yang lalu ketika Jokowi mengambil alih kekuasaan gitu ya. Tapi makin miskin, makin mundur, dan bangsa ini juga makin mundur. Dan selama 10 tahun kita tidak bicara itu, tiba-tiba kita bicara itu. Nah, dan ada mereka sekarang dengan segala macam taktik
mencoba untuk membalikkan situasi itu gitu ya. Jadi itu didasari atas identifikasi yang valid atas basis pendukung mereka ya? Saya kira iya. Karena sudah tahu bahwa basis pendukung mereka itu Ya, saya kira iya. Ya mereka mayoritas dan saya kira ya. Dan ya, dan mereka nggak peduli. Dan mereka tuh tahu persis siapa yang mendukung mereka. Dan itu jumlahnya memang besar. Ya, dan jumlahnya memang besar. Dan saya kira juga para elit politik kita itu juga tahu bahwa ini presiden yang sangat populer. Ya, bahwa apakah dia populer karena memang beneran hasil kerja dia, ataukah populer karena hasil dari pembuatan image atau pencitraan dia, itu soal lain. Ya, tapi dia sangat populer. Kalau bisa saya katakan mungkin popularitasnya adalah sama seperti Evita di zaman Evita Peron di Argentina. Ya, ketika dia dikudeta oleh militer dan orang menangis gitu ya, tapi orang tak bisa berbuat apa-apa. Cuman sayangnya Evita kan tersingkir dari kekuasaan, tapi ini dia justru memperkuat kekuasaannya. Atau semacam juga Marcos dan Imelda. Ya, akhirnya kembali populer dan kembali anaknya bisa menjadi presiden lagi. Ya. Ya. Kalau misalnya itu kemudian kita cek dengan kejadian 22 Agustus itu, katakanlah kalau misalnya pendukungnya itu memang sebesar itu gitu ya. Tapi kenapa di seputar 22 Agustus itu seolah-olah saat itu tidak ada sama sekali yang mampu atau turun kelihatan baik di dunia nyata maupun di jagat media sosial yang itu membela mereka itu gimana? Kalau saya melihat para pendukung mereka itu sekarang itu lebih banyak diam. Tetapi di ruang-ruang privat mereka berani mengatakan. Kalau di ruang publik, kalau mereka melihat-lihat dulu gitu ya, melihat-lihat dulu kalau seandainya ada yang nggak setuju, mereka akan diam. Jadi ini dugaan saya the silent majority. Kalau kita mau fair ya, the silent majority yang masih merupakan pendukung kuat. Karena apa? Karena tidak ada calon pembanding. Ya. Tidak ada calon pembanding yang kuat. Dengan kata lain, tidak ada oposisi, tidak ada orang yang menawarkan ide lain daripada ide yang dikemukakan oleh Mulyono ini, ya, atau Jokowi ini, gitu ya. Kita lebih kordial lah sekarang. Saya sebut Jokowi aja, tidak menyebut nama olok-oloknya gitu. Ya, nggak ada pembanding, ya. Dan orang yang menjadi penggantinya itu dianggap sebagai penerus dia. Dan orang memiliki harapan. Dan padahal kalau untuk saya sebagai seorang peneliti, sebagai orang katakanlah saya tidak malu menganggap diri juga aktivis gitu ya. Itu kan nggak ada hal yang paling menjadikan untuk saya adalah orang yang pernah dituduh terlibat. Bukan hanya terlibat, tapi juga karena dipecat oleh sesamanya sebagai jenderal dengan keputusan DKP. Dipecat dari dinas militer dengan tuduhan yang sangat serius, ya, mencederai warga negara yang seharusnya dia lindungi, ya, itu kemudian menjadi pemimpin negeri ini. Dan itu dianggap di dunia ini tuh gak ada orang yang mampu seperti itu, ya kan? Ferdinand Marcos Junior itu tidak membunuh orang, ya. Dia terpilih. Oh, menurut saya oke, ya. Tapi ini terpilih dengan dukungan oleh seorang Jokowi, presiden yang sangat populer. Tuh. Ini menurut saya ada sesuatu yang anomali gitu ya. Dan saya kira pendukungnya juga itu tahu. Pendukungnya tahu. Mereka in denial, sebagian besar atas kenyataan ini, tetapi karena ini didukung oleh Jokowi, yang tidak punya calon lawan alternatif, yang tidak sama sekali punya ide, yang kurang dari politik kita di Indonesia ini perdebatan ide. Ya, perdebatan ide itu selalu begitu orang berbeda langsung dimatikan, langsung dibunuh itu. Dan itu terjadi, saya kira dalam 10 tahun terakhir ya. Saya masih ingat bahwa
betapa ketika Jokowi pertama kali muncul itu ada, bahkan majalah Times membuat cover hope tadi Ya. begitu besar harapan, meskipun sebenarnya juga idenya tidak ada, Mhm. hanya karena mungkin ya sebagian besar masyarakat waktu itu menginginkan perubahan. Mhm. Jokowi dianggap mewakili Mhm. yang tadi orang-orang kalah, Mhm. orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang kelas bawah dan seterusnya, dianggap bisa orang-orang biasa. Kemudian tagline-nya waktu itu kan Jokowi adalah kita. Mhm. Itu besar. Meskipun sebenarnya Pasang baliho yang Meskipun kostumnya itu sebenarnya yang namanya 300.000 yang tahun. namanya ide, kalau itu bisa disebut ide, misalnya SMK, mobil SMK itu didasari pada kebohongan. Tapi kita menoleransi, kita mencoba untuk sudahlah, ini kan yang penting naik dulu. Mhm. Orang ini punya cita-cita memperbaiki bangsa. Mhm. Tapi yang lupa, betul, saya kira saya setuju bahwa yang hilang adalah eh, ketiadaan ide dalam politik kebangsaan kita. Mhm. Yang terjadi adalah kemudian kepentingan-kepentingan pragmatis, Mhm. berebut kuasa karena ada banyak proyek, tambang, bahkan intelektual yang kita harapkan bisa bersuara keras, kritis, Teman-temannya Bung Heru. ketika teman kita semua lah, Ya. bahkan ikut mengamini, membenarkan praktek culas semacam itu. Ini apa ini yang terjadi sebetulnya? Ya. Ketika dia terpilih, kita sebenarnya tidak bisa lepas dari konteks internasional ya. Saya menulis beberapa kali bahwa Indonesia ketika itu Presiden Obama terpilih di Amerika, sesuatu yang di dalam benak kelas menengah Indonesia yang mungkin tahu sedikit informasi eh, dari media-media mainstream dan lain sebagainya, itu benar-benar capturing Iya, iya. imagination gitu, Angin perubahan lah gitu. ingin perubahan dan ini. Dan saya masih ingat majalah Tempo pertama kali membuat the best wali kota of the year gitu, wali kota of the year itu jatuh ke tangan Jokowi. Dan tidak lama kemudian dia dapat the best mayor of the world. Ya, entah dia beli atau tidak, itu kan kita nggak tahu. Itu ada tim yang melakukan itu. Itu ya. Dan terus kemudian itu bergulir terus. Dan ini pada waktu itu hampir semua aktivis yang saya kenal itu mendukung Jokowi. Ya. Jadi ini adalah presiden aktivis pertama Indonesia. Ya, dia itu benar-benar harapan aktivis. Ya, saya pada waktu itu punya kecenderungan sama sekali tidak mau Prabowo terpilih. Saya tidak berkampanye untuk Jokowi, tetapi saya menulis banyak sekali investigatif reporting tentang Prabowo gitu ya, yang memperlihatkan kepada publik bahwa ini orang he's not fit for the office, dia nggak cocok untuk jadi presiden gitu ya, karena tulisan seperti begitu. Nah, setelah itu, beberapa bulan setelah dia menjadi presiden, saya melihat ada banyak hal yang nggak beres nih. Kayaknya saya Red flag-nya malah ya. muncul ya. Terus kemudian saya memutuskan mulai sekarang saya harus lawan dia gitu kan ya waktu itu kan. Nah, kalau menurut saya menulis satu tulisan kecil, nggak tahu diedarkan atau tidak gitu ya, tentang Jokowisme gitu ya. Saya pikir bahwa ini adalah man with no substance gitu. Nggak ada esensinya, nggak ada substansinya. Dia tidak berpikir, ya. Dia benar-benar saya kira nggak punya imajinasi tentang Indonesia yang macam apa yang di masa depan, kecuali sesuatu yang hype di dunia internasional, bahwa kita sekarang berada pada generasi revolusi industri 4.0 dan terus kemudian artificial intelligence. Mengundang Mark Zuckerberg. Itu benar-benar untuk dia itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang kita tidak sadari bahwa dia tidak menangkap esensinya. Dia sebenarnya tidak terlalu paham sebenarnya ini apa dan bangsa ini mau dibawa kemana, ya.
Itu yang menurut saya jadi Ya, ya. persoalan yang sangat besar. Man has no vision gitu ya, dengan terus kemudian pada waktu apa namanya eh, eh, kalau ditanya dia sebenarnya masyarakat macam apa yang sebenarnya kamu mau, ya. Kalau politisi di luar yang di negara-negara maju, mereka selalu mengatakan bahwa dalam 5 tahun level pendidikan harus seperti begini, kita akan invest di bidang energi yang bersih, caranya seperti begini, biaya yang kita keluarkan seperti ini, dalam 5 tahun hasilnya akan seperti ini, Langsung kebayang roadmap gitu ya. semua ada roadmapnya. Untuk ini nggak ada, ya. Untuk dia sesuatu yang melompat-lompat saja gitu ya. Jadi sebenarnya benar yang dikatakan oleh Andi Budiman, salah satu ideolognya PSI yang juga pengusung Jokowisme ya, saya secara legitimate saya kutip di tulisannya di Kompas, dia mengatakan Jokowi itu mengatasi ideologi, semua ideologi. Iya, iya betul. Karena apa? Karena memang dia nggak punya ideologi. It's very easy to be banned. Sangat mudah untuk dilengkungkan ke kiri atau di kanan karena nggak punya. Itu ada kebaikannya dalam politik bahwa dia itu fleksibel. Tetapi dalam politik juga diperlukan you have to have a core. Kita harus punya inti, ya, conviction Dan bahwa vision. iya dan vision sebenarnya gitu ya. Vision sebenarnya saya tuh mau ngapain gitu ya. Seperti umpamanya sekarang, saya kasih contoh, hilirisasi. Ya. Ini kan kata yang hype ya, yang wah kelihatan wah itu. Nggak semua orang kenal hilirisasi. Ya. Untuk saya, umpamanya, taruh umpamanya eh, perdagangan tengkawang. Nggak tahu tengkawang. Banyak orang nggak tahu tengkawang kan. Tengkawang ini satu buah, banyak di Kalimantan Barat, di pinggir sungai. Ini buah yang menghasilkan mentega. Jadi kayak mentega, tapi dari bahan nabati. Nabati. Kandungan minyaknya tinggi sekali. Dan ini diekspor keluar sebagai bahan kosmetik. Ya. Tetapi ketika terjadi hilirisasi tidak bisa lagi diimpor sebagai bahan mentah, harus diproses, ya toh. Nah kemudian dan orang nggak tahu diproses mau dijual kemana, nggak ada orang di pabriknya. Terus kemudian tiba-tiba ada tengkulak datang, udah ada tampung sini, mau cari izin untuk memproses nggak dapat, ya. Mau cari kredit untuk memproses nggak dapat. Datanglah orang yang punya koneksi dan ini segala macam proses dia ya semua harus diserahkan kepada dia. Lalu harga gimana? Ya tentu yang bikin pabrik ini yang Ya, membuat. ya. Artinya apa? Kalau saya bandingkan dengan jeruk yang di Pontianak tahun 90-an yang harganya anjlok karena hilirisasinya Tommy ini, kan Tata niaga. persis. Hilirisasi ini mungkin di nikel berlainan, tapi kalau di komoditi lain diterapkan, resikonya itu akan menjadi tata niaga. Ya, siapa yang akan bermain? Ya. Terus kemudian siapa yang akan mendapat? Itu kroni semua. Ya, ya resiko rent seeking, resiko cronyism dan lain sebagainya. Oligarki, permainan harga Oh, gitu ya. jelas itu. Apakah Jokowi paham ini? Saya agak ragu bahwa dia paham. Kalaupun dia diberitahu, kemungkinan juga tidak akan dipakai. Karena apa? Karena tidak hype, tidak wah gitu ya. Tidak wah, tidak akan menampilkan. Kan kecenderungannya Jokowi ini adalah Cari yang wah. cari yang wah. SMK itu wah. Pilihan untuk memakai Innova itu bukan karena preferensi pribadi. Karena Bisnis sendiri. kita kemudian tahu kan di apa namanya gaya hidup anak dan istrinya. Ya kita tahu. Ini bukan kelas Innova. Jokowi sendiri yang kelas Innova, tapi yang lain-lain kan enggak. Pilih Innova pun yang kelas yang paling tinggi Yang paling dibanding tinggi, Paus ya, kemarin itu. itu sekarang. Tapi kalau awal-awal kan aduh sekali. Jadi apa kita imajinasi kita benar-benar tertangkap oleh ini orang sederhana, ini orang ya. Atau jangan-jangan itu refleksi dari kalau dulu di televisi kita populer yang namanya telenovela, drama yang ya impian lah, Ya, ya, ya. yang sebenarnya tidak ada kakinya, apalagi di bumi Indonesia, tapi populer sekali.
orang-orang Mhm. kelas Mhm. menengah bawah ini suka sekali nonton ini. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Jokowi juga refleksi dari situ. Nah, Orang-orang kala tadi pengen melihat idolanya ini. itu bagian dari dirinya, Sehingga bisa menerima ya. sehingga bisa menerima. Eh, Dan karena itu menang berapa popularitasnya Iya. bisa 70-80%. Itu apa namanya, kalau kita lihat, kebetulan saya juga ngutik-ngutik polling ya. Kalau kita lihat pada saat awal dia terpilih, makanya saya katakan bahwa dia adalah presiden pilihan aktivis sebetulnya. Jadi semua aktivis menginvestasikan semua usahanya untuk memilih Jokowi pada waktu periode pertama. Saya juga ngaku bersalah itu. Wah, saya juga, saya terus terang akuin bahwa saya tidak menulis tentang Jokowi ketika itu, saya tidak menyelidiki bisnisnya, dan itu kesalahan saya juga gitu ya. Tapi siapa yang tidak pada waktu itu? Hasil polling memperlihatkan exit poll ketika itu, saya masih ingat persis. 2014 ini. 2014, Jokowi kalah telak di masyarakat bawah. Ya, jadi ini adalah presiden aktivis yang middle class, urban. Itu kekuatan dia ketika itu. 2019 agak terbalik. Ya, dia itu apa namanya, sudah mulai mendapatkan, karena sudah mulai dia mulai kasih BLT dan lain sebagainya. Walaupun kan ketika tahun 2014 itu kan dia berusaha untuk jadi rasional ya. Dia mengatakan bahwa ya apa sih BLT, saya nggak suka pada bantuan-bantuan seperti begitu. Ya, tapi ketika di dalam kekuasaan dia menyadari tidak ada cara lain untuk terus berkuasa kecuali dengan vote buying. Bansos itu vote buying loh. Iya. Vote buying. Ini money politics. Ya, dengan mempergunakan uang negara, bukan uang dia sendiri. Ya, lebih enak lagi karena posisi the apa namanya, the power of incumbency, ya, kekuasaan menjadi seorang petahana itu memungkinkan dia untuk melakukan itu. Iya, Ya. big barrel ala Indonesia itu. Ya, Dan itu bisa dipilih bansos konsentrasinya kemana. kemana? Ya. Jadi Itu bukan bahkan merata, sebenarnya nggak merata juga. bahkan Dipilih. ada isu bahwa dia sudah tahu persis bagaimana pemilihan sampling. Ya. Jadi saya belum tahu apakah sudah ada yang melakukan riset ini. Jadi kan pemilihan sampling itu kan relatif ajak ya. Iya. Ya, di sini komposisinya seperti di satu daerah A, komposisinya itu adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian di sampelnya harus diambil sekian dari sini, sekian dari sini, sekian dari sini. Itu rules of the game. Iya. Kalau Anda tahu itu, grojok aja bansosnya di sekitar-sekitar situ kan. Daerah-daerah yang nanti bakal jadi sampling tadi. Itu tuh bakalan bias hasilnya. Itu udah pasti. Ada yang mengatakan itu isu ya. Yang secara teknis saya kira mungkin dilakukan. Ya, mungkin dilakukan. Sangat mungkin dilakukan. Saya tidak mengatakan itu ada, tapi secara teknis, Enggak, di pemilu 2024 kemarin kan sempat terkonfirmasi asumsi itu ketika ada salah satu lembaga polling. Iya. Ketika dia sudah terjadwal untuk rilis, dia nggak jadi rilis karena kemudian menemukan berbagai macam anomali tadi itu di lapangan. Semua sudah daerahnya sudah dikondisikan, masuk ke sana harus ini Dan macam-macam. dia heran sendiri, Iya, kaget sendiri. akhirnya nggak berani dirilis karena pasti ini hasilnya akan bias sekali gitu. Ini memaknainya gimana? Apakah memang kita seawam itu konsumsi media sehingga kemudian dia percaya diri bahwa pendukungnya nggak akan berubah kok? Atau karena ya dia tahu persis semua lembaga-lembaga semacam KPK sudah berada terkondisikan. Semua sudah dikonsolidasikan. Di negeri ini tercela, sangat tercela. Itu bukan kematian politik. Ya. Itu masalah. Kita nggak kenal kata infamous ya. Kita nggak kenal kata infamous. Banyak orang, bahkan orang yang paling tercela sekalipun, ya bisa kepilih lagi di DPR. Kepilih lagi di DPR, bahkan menjadi presiden. Ya, sorry to say. Ya, jadi berdasarkan seperti ini,
Yang namanya impunitas, kalau kita di aktivisme itu orang-orang para aktivis berteriak impunitas, 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 impunitas. Itu ini intinya. Iya, iya. Ya, itu betapa kebal hukumnya semua elit kita. Ya, di samping juga benar-benar civil society kita, gerakan masyarakat sipil kita lemah sekali. Tidak ada yang menawarkan ideologi alternatif. Jadi yang hilang saya kira tidak hanya ide dalam kepolitikan kita, ide besar tentang Mhm, bangsa ini mhm, mau kemana, visi tidak mhm. ada, tapi juga ini yang mungkin 5 tahun atau bahkan sejak 10 tahun terakhir, Ya. hilangnya etika dan moral dalam politik kita. Itu juga, dan juga yang paling penting adalah tidak lahir eh, seorang pemimpin baru yang berbeda. Sistem ini mandek. Sistem ini adalah sistem yang stagnan. Yang bahkan kalau saya bilang bisa katakan bahwa ini spiraling down. Kita ini sedang menuju tahap keterhancuran. Ya, menuju kehancuran. Karena tidak mampu memperbarui diri sendiri. Kalau ada krisis, nah itu baru kemudian muncul pemimpin baru. Ini jelek sekali yang seperti begini nih. Ya, karena kita tidak berdebat sejak awal. Pasti kita akan bunuh-bunuhan lagi, bakar-bakaran lagi. Karena ini otoriter sistem ini. Ya. Jadi nggak mungkin ada jalan keluar demokratis dari kebuntuan restrukturisasi. Satu-satunya kalau ada elit yang berani atau mungkin ada yang sadar, orang yang memang pinter yang ini terus kemudian apa namanya berhasil mau kerja keras membangun dukungan di kalangan rakyat dan kemudian berhasil memimpin satu gerakan. Taruhlah umpamanya kita terus terang aja, Anies Baswedan kemarin ketika dia kalah pemilu, ya udahlah kalau dalam pandangan saya ya, udahlah you kalah, ya sekarang itu orang gelisah, ya kan? Orang gelisah, orang pingin perubahan dan kamu dengan kata perubahan kamu dapat 25% itu dalam lumayan luar biasa. Kenapa kamu tidak menjadi suara oposisi? Menawarkan ide yang sama sekali lain. Ini loh Indonesia yang mau saya bangun. Sekian pertumbuhan ekonomi, caranya begini, begini, begini. Ayo ikut sama saya bekerja. Kemudian merekrut orang-orang terbaik yang bisa di bawah leadershipnya dia. Apakah dia melakukan itu? Enggak. Masuk Politisi saya memilih kemudian nari sana sini, terus kemudian ini. Ya maaf saya ini kritik saya kepada Anies. Dia orang yang paling potensial menjadi pemimpin oposisi, memberikan suara lain dari yang ada sekarang ini. Nggak, opportunity itu nggak dia pakai. Dan itu hilang sekarang. Hilang. karena bahkan ketika target yang lebih rendah pun Iya, nggak masuk tiket iya. untuk pilgub gitu ya. Dan dia dikerjain oleh partai-partai politik. Dia dikerjain oleh para elit ini, para Padahal kalau misalnya habis itu dia declare, ya enggak, saya akan nunggu 5 tahun ke depan, saya akan nunggu saya 5 akan tahun ke depan atau seandainya ada apa-apa begitu kemudian mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bergerak dia menjadi juru bicara mereka dan orang akan melihat dia oh ini benar-benar suara alternatif. kembali saya coba melihat di fenomenanya yang hari ini ya. Kita mau menghadapi pilkada, goalnya Jokowi yang kita duga dengan keputusan MA itu kemarin adalah untuk menata anaknya yang bungsu si Kaisang ini untuk bisa ikut maju di tiket, itu kan sudah gagal gitu. Tapi kemudian masih ada menantu, masih ada berbagai macam calon yang itu kemudian ya semua orang tahu itu di-endorse oleh dia, dari mantan Kapolda, tokoh-tokoh partai dan sebagainya. Hari ini ketika kemudian Jokowi seolah-olah sudah menang di semua posisi, apakah dia akan tetap mempertaruhkan berbagai macam kemarahan tadi itu untuk kemudian dia akan ikut aktif lagi di pilkada, Bung? Oh, jelas ya, dia pasti tidak akan pernah mau mundur ya, karena ini kekuasaan, ya. Dan dia tahu persis bahwa mungkin pada waktu awal dia berkuasa itu dia tidak terlalu tahu, tidak terlalu paham. Kekuasaan itu enak, Bung. Enak. Anda kemana-mana itu dijaga, orang nunduk, ya. Oh,
apa namanya si Budi Ari itu sampai nyembah-nyembah di kaki dia itu kata itu enak. Ya, tidak ada orang melakukan itu kalau Anda tidak berkuasa, Anda out dari apa namanya eh, kehidupan politik dan kehidupan sosial nih. Saya kira dia akan tetap berusaha untuk eksis gitu ya. Lewat anak-anaknya, lewat menantunya, dan terutama lewat minion-minionnya, lewat letnan-letnannya gitu ya, untuk apa tetap. Nah, cuman masalahnya ini juga kekuasaan tanpa ide kan. Ini juga kekuasaan tanpa substansi. Ya, jadi ya, saya kira juga dia juga paham ini. Kalau seandainya dia lepas sedikit saja, orang-orang ini juga tidak akan loyal pada dia. Gitu. Nggak akan ada orang yang membela anaknya kalau ada sesuatu terjadi. Kan dia sudah tidak punya kekuasaan. Gitu ya. Nah, saya tidak melihat bahwa oke lah sekarang dia taruh orang gitu di partai politik di satu Nanti partai. pasti akan fanatik mendukung dia gitu, nggak akan. Nggak akan. Begitu keadaan akan berubah, orang ini akan berubah. Karena Karena ini loyalitas yang dia dapatkan itu transaksional dan ini ya ini. Jadi nggak ada substansinya. Bukan substantif, bukan kesetiaan Iya, iya, ideologis iya. umpamanya. Di Indonesia sebenarnya masih ada partai dan ini ya, walaupun partai juga punya kekuasaan terbatas itu. Tapi seterbatasnya partai itu masih bisa mengontrol orangnya. Nah, kontrol ini yang dia tidak punya Iya. terhadap minion atau letnan-letnan yang dia pasang di kekuasaan. meskipun dia coba juga melalui Golkar, Ya, kemudian kelompok-kelompok kepentingan Kadin yang ya, baru saja ya, terjadi, ya, itu ya. saya tidak tahu apakah ini juga akan bertahan lama, dalam artian apakah Jokowi masih punya pengaruh setelah tanggal 20 Oktober 20 ya. Oktober nanti. Eh, saya menduga Prabowo akan tidak cut off begitu saja karena terlalu besar risikonya. Apalagi di situ juga ada Gibran yang tidak suka membaca itu. Tapi secara gradual, mungkin menunggu 2 tahun melalui reshuffle kabinet, pengaturan kelembagaan lagi. Saya menduga Prabowo ingin tampil beda, tidak dianggap sebagai presiden bayang-bayang Jokowi. Itu dugaan saya. Anda? Ya jelas itu sudah agak lama ya, kan saya pernah, kalau saya nggak salah saya menulis di Project Multatuli ya tentang ini ya, tentang bagaimana nanti Prabowo itu pasti tidak akan mau berada di bawah bayang-bayang Jokowi, dan dia harus menjadi orang orang menjadi dirinya sendiri. Dan ini Prabowo loh ya. Ya orang yang mertuanya aja nggak bisa ngendalikan dia. Ya kalau kita ingat sejarah tahun 98 itu kan sebenarnya Ya, nggak ada yang bisa mengendalikan dia, apalagi Jokowi gitu kan ya. Em, saya kira, tapi Jokowi masih saya masih menunggu trik-trik apa yang dia lakukan. Sehingga saya pernah ditanya oleh eh, wartawan dari luar, saya bilang, kenapa dia lakukan ini? Saya bilang, ya, it's only hanya ada satu penjelasan gitu. Either he's too smart or he's too stupid gitu. yang mana ini? Yang mana gitu. Ya, Saya mungkin ragu dia ya kalau yang pertama. ya. Ya, dan mungkin he's too stupid. Tapi orang-orang yang menerima, yang memperkirakan bahwa ini adalah gambit apa atau langkah catur jenius katanya. Kalau pendukungnya kan begitu kan, langkah catur jenius. Mereka bisa diyakinkan bahwa Sri Baginda ini berpakaian indah walaupun sebenarnya dia telanjang gitu kan. Ya kita kita nggak tahu gitu kan ya. Kita nggak tahu. Waktulah nanti ya akan membuktikan. Tapi bahwa yang satu saya salut dari Pak Jokowi adalah bahwa dia sukses selama 10 tahun terakhir ini membangun sebuah eh, citra dan meyakinkan sekian banyak orang bahwa
dia adalah dia gitu ya. Dia adalah seperti yang kita kenal sekarang ini gitu ya. Orang baik, orang sederhana, orang yang mampu membangun negara, ya bikin semua beres dan baik ya. Dia mampu meyakinkan itu. Itu yang saya salut ya. Tapi Walaupun ada dia tidak mampu meyakinkan saya secara pribadi gitu. Terakhir mungkin Bung, karena waktu kita Ya. terbatas ya, kita mungkin nggak kalau ngobrol yang kayak gini bisa sampai. bisa 2 hari. Saya coba mungkin yang biar nggak, kalau bahasanya mencari kesimpulan terlalu muluk lah mungkin, tapi sedikit mencari benang merah gitu ya. Dengan tersisa waktu 1 bulan, transisi pemerintahan akan terjadi dan harus terjadi, dan itu salah satu mungkin ya bagi saya tetap saya syukuri karena konstitusi nggak gagal di ODE kemudian, sehingga kemudian saya nggak suka dengan istilah tanggal 20 Jokowi lengser, karena nggak lengser, ya memang sudah habis, kontraknya sudah habis, dan itu untungnya nggak di ODE gitu. Minimal kan tetap ada harapan bahwa nanti ada pemimpin baru, siapapun itu, kemudian apapun rekam jejak dan kritisnya Bung Made terhadap seorang Prabowo, tapi kan minimal ada transisi. Mungkin nggak ada harapan kemudian ya, ini akan ada lebih baik dibandingkan dengan konstelasi yang sudah dibangun dan atau diacak-acak secara tidak sengaja oleh Jokowi ini tadi. Sangat sengaja, bukan tidak sengaja. Enggak, karena kalau tadi melihat saya lihatnya gini, jangan-jangan kita juga yang terlalu optimis memahami Jokowi, karena ternyata berbagai macam pilihan-pilihan dia itu kan random, yang ketika dibaca post factum seolah-olah jadi sebuah hal yang strategi yang terencana yang mewawkan pendukungnya gitu. Tapi jangan-jangan para pengkritiknya itu juga yang terlalu overthinking terhadap kemudian berbagai macam kerandomannya dia tadi. Ternyata hanya kebetulan-kebetulan aja. Atau memang benar random, tapi yang pinter adalah yang menafsirkannya seolah-olah Nah, maksud saya sesuatu yang kemudian sistematik. dengan kondisi yang seperti itu seolah-olah tidak ada standar, tidak ada ini. Bagaimana kemudian kita bisa mengharapkan pemerintahan baru ini ada, ya minimal light di end of the tunnel lah, kalau nggak Saya fajar menyingsing. saya seperti biasa, saya seorang pesimis ya. Hmm. Fakta bahwa kabinet membengkak, Oh, jadi 44 gitu ya. Itu sudah red flag yang di awal sudah kelihatan ini ya. politik menjadi sangat harus mengakomodasi semua kebijakan kepentingan. kepentingan. Itu tandanya apa? Itu tandanya pemimpin yang lemah. Kalau Anda pemimpin yang kuat, Anda bilang, gua mau cuma 26. Itu yang bikin saya bekerja efektif. Ya. Lu nggak dapat bagian, tunggu, nanti gua kasih yang lain. Bidang lain. Ya. Nggak usah ini. Ini berkali-kali kan dikatakan, ini prerogatif saya. Itu pemimpin yang kuat loh ya. Ya. Pemimpin yang lemah, ya sudahlah, ayo ikut semua. Itu pertama. Yang kedua, sebagai bangsa kita harus berbicara jujur. Saya mau kita bicara jujur dan kita diskusikan ini secara serius. Presiden terpilih kita tidak berada dalam kesehatan yang baik. Kalau seandainya terjadi apa-apa, siapkah kita sebagai bangsa untuk menerima seorang anak yang menurut saya unfit for office? Nggak siap untuk berkuasa. Kemarin itu sebelum Fufafa kita sudah ini ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kita pernah punya wakil presiden Muhammad Hatta, dan kita tahu kutu buku banget. Saya pernah mampir ke Badan Naira dan ketemu salah satu muridnya. Dia cerita kalau malam minggu, weekend, itu kan libur. Tapi lampu kamar Bung Hatta itu terang benderang sampai larut malam. Lu ada apa? Dia baca buku. Kemudian kita tahu juga ada Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian ke sini ada Habibie. Oh, ada Pak Bud, ya. ekonom, kemudian PI, dan kemudian kita dapat Mas Gibran. He is the most unprepared vice president we have. Dan kemudian dia juga berada dalam situasi yang paling volatile, situasi yang
paling goyah yang kita punya dalam republik ini. Ya, saya mendapat informasi tentang kesehatan presiden terpilih, nggak baik-baik aja. Ya, kemungkinan itu ada. Saya berdoa betul kita tidak menghadapi peristiwa ini. Kita Iya, tidak harus menghadapi peristiwa ini. iya, Tetapi ini real. Kita harus segera omongkan ini. iya, Dan kita harus segera diskusikan. Gimana prosesnya kalau seandainya siap nggak kita? By any means, saya dalam ukuran apapun juga, saya melihat yang menjadi wakil presiden terpilih ini iya, sangat iya, tidak siap, sangat tidak siap. Beban untuk memikul menjadi presiden Terlalu itu berat, luar biasa beratnya. terlalu berat. Anda tahu Obama dalam 8 tahun itu rambutnya dari hitam sekali menjadi putih sekali. Ya. Jokowi dalam 10 tahun menjadi sangat tua. Ya. Luar biasa. Dia harus membuat keputusan setiap detik ya, untuk bangsa ini. Apakah ini siap? Dia siap. Lihat caranya dia. Dan Ini lebih-lebih bukan apakah dia dalam kapasitas itu? Punya kapasitas. sama sekali tidak dalam kapasitas itu. Saya melihat caranya dia memimpin Solo ya. Tidak akan ada nanti orang yang bisa dia teleponin, saya anak presiden, saya harus ini, kamu harus investasi. Nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak bisa lagi dia taruh semua mainan-mainan dia di meja itu. Karena ini seorang presiden ya. Ya. Eh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi, apa yang sebenarnya kita buat ini itu ya. Saya pertanyakan betul ini, apa yang sebenarnya mengapa kita mengambil keputusan ini? Ya. Nah, itu nggak pernah dipikirkan oleh para elit kita gitu ya. Ya mungkin juga mereka pernah memikirkan, tapi terus kemudian mereka takut ya. Mengapa mereka tidak bersuara gitu ya. Sekarang semua sudah terlambat. Sadar nggak mereka bahwa ini benar-benar taruhannya adalah masa depan republik ini. Ya. Dan bisa Lalu menjadi disaster ya kalau sangat menjadi disaster. Siapa yang akan mengambil alih kekuasaan ketika kalau ketika para elit kemudian nggak setuju, nggak bisa, ini harus diganti. Terus kemudian mereka tidak menemukan jalan keluar, siapa yang jadi akan berkuasa? tentara. nggak, Oh, siapa kalau tahu? kalau saya malah ya ini dalam tetap spirit untuk kemudian memahami langkah randomnya Jokowi tadi biar nggak kita selalu analisa post factum. Mungkin nggak kalau ternyata memang itu bagian dari desain. Dia tahu kalau anaknya goblok, kalau anaknya nggak punya kapasitas, nggak kemudian nanti rakyat akan ya udah bapaknya lagi aja yang ini. Itu melanggar konstitusi. Pasti melanggar Itu melanggar konstitusi dan itu nggak bisa dibenarkan. Dan juga apakah ketika itu kemudian para elit menerima. ya menerima itu? Ya. Terus kemudian nanti jalan keluarnya seperti apa? Ya. Ini kita memasang, maaf ya, kita benar-benar Waktu sendiri. memasang Time bomb. Time bomb. untuk diri kita sendiri. Kita memojokkan posisi kita Ya, sendiri sampai kita memojokkan diri. Jadi menurut saya kita harus diskusikanlah secara jujur. Saya berani bicara ini ya. Ya. Karena saya memang benar-benar ingin bahwa kita berbicara jujur saja. Ya. Dari kehendak Agar baik. kita lebih siap Ya, dari dengan kehendak segala baik kemungkinan. kita. Ya. Saya mengatakan kira. dari kehendak baik kita. Saya tidak ingin republik ini hancur. ya, Ya. ya. Mudah-mudahan memang ini disadari semua ya, karena hari ini seolah-olah kemudian ketika pengungkapan isu itu ada semacam kesan partisan. Ini kan kepingin menggagalkan apa namanya pelantikan wapres sehingga untuk bisa diganti yang lain atau macam-macam lah. Tapi bahwa kemudian fakta bahwa ada resiko presiden itu besar. ini itu besar, sangat gitu. besar. Dan sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Itu kan suatu fakta yang harus kita hadapi bersama sebagai bangsa gitu. Betul, betul. Tapi mudah-mudahan Dan perlu diingat bahwa ini untuk Pak Prabowo sendiri. Ya, betul. Ini beban untuk memimpin republik ini luar biasa gedenya loh. Dan beliau ya mungkin secara kesehatan dengan juga obat-obatan terus kemudian mendelegasikan banyak hal ke orang lain. Siapa yang orang lain ini kan kita nggak tahu kan. Itu juga ya itu yang kita bicara dulu di kalangan aktivis, di kalangan pemikir negeri ini tidak pernah sampai ke rakyat. Iya. Nah, sekarang mau nggak mau kita harus mengajak rakyat untuk paham resikonya,
paham yang sudah jalan yang sudah kita ambil itu resikonya seperti ini ya. Pertanyaan yang tadi berharap ada jawaban agak optimis itu ternyata salah ditanyakan ke Bung Made ya. Ketika dijawab Ya. dengan realitasnya memang nggak ada yang nggak ada yang membuat kita bisa optimis ke depannya gitu ya. Betul. Lebih baik berjaga-jaga. Ya daripada Iya, nanti ketika kejadian kita tidak siap. kita tidak siap akan harganya terlalu mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Kalau terjadi stroke nation yang ketiga gitu, kalau Iya. istilahnya Bung Basel Basri gitu. Iya. Stroke nation yang keempat toh. Ketiga. yang anu. Ketiga. Reformasi yang kedua. 65, reformasi 98. Karena resikonya katanya mungkin malah disintegrasi, kita nggak bisa, nggak hanya sekedar pergantian sistem pemerintahan, tapi bisa jadi berantakan. Betul. Terima kasih banyak Sama-sama. Terima kasih, Bung Made. Ya. Bung Heru juga, terima kasih sudah Terima kasih, Bung Win. menemani, nggak kapok kan. Padahal mampir. Disuruh duduk. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk ya nyumbang tadi ruang dialektika untuk ke publik bahwa ini adalah bagian hal yang harus kita pikirkan. Meskipun yang memikirkan nanti hanya 100 orang atau 1000 orang dari sekian juta warga, tapi minimal itu apa istilahnya menjadi concern kita bersama gitu. Saya Winarko Ngantiwani undur diri, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Pancasila. Terima kasih.